Pengertian ihsan berasal dari bahasa yang artinya berbuat baik atau kebaikan. Sedangkan menurut istilah yaitu perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan niat hati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut pengertian istilah, ada beberapa definisi dan pengertian yang diberikan oleh ulama yaitu 1. Muhammad Amin Al-Qurdi. Ihsan ialah selalu dalam keadaan diawasi oleh Allah dalam segala ibadah yang terkandung di dalam iman dan Islam sehingga seluruh ibadah seorang hamba benar-benar ikhlas karena Allah. 2. Menurut Imam Nawawi, ihsan adalah ikhlas dalam beribadah dan seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Tuhan dengan penuh khusyuk, wudu dan sebagainya. Dari pengertian ihsan di atas, maka yang menjadi landasan dasar dari ihsan antara lain sebagai berikut. Muraqabatullah yang meliputi merasa selalu dalam pengawasan Allah dan sikap ihsan sebagai hamba Allah. Sebagaimana keterangan dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW. Ihsanullah yang meliputi merasakan kebaikan Allah dalam segala hal dan sikap ihsan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba Allah yang ihsan merasa selalu berada dalam pengawasan Allah. Tentunya akan senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Dalil berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Ilaikumullahu ahsana kama wa ahsini. Artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. 3 aspek pokok dalam ihsan. Ihsan meliputi 3 aspek yang fundamental. Ketiga hal tersebut adalah ibadah, muamalah, dan akhlak. Ketiga hal ini yang menjadi pokok bahasan dalam ihsan. 1. Ibadah. Kita berkewajiban ihsan dalam beribadah, yaitu dengan menunaikan semua jenis ibadah, seperti sholat, puasa, haji, dan sebagainya, dengan cara yang benar, yaitu menyempurnakan syarat, rukun, sunnah, dan adab-adabnya. Hal ini tidak akan mungkin dapat ditunaikan oleh seorang hamba, kecuali jika saat pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut ia dipenuhi dengan cita rasa yang sangat kuat, yaitu menikmatinya. Juga dengan kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa memantaunya, hingga ia merasakan bahwa ia sedang dilihat dan diperhatikan olehnya. Minimal seorang hamba merasakan bahwa Allah senantiasa memantaunya, karena dengan inilah ia dapat menunaikan ibadah-ibadah tersebut dengan baik dan sempurna, sehingga hasil dari ibadah tersebut akan seperti yang diharapkan. Inilah maksud dari perkataan Rasulullah SAW yang berbunyi, hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Kini jelaslah bagi kita bahwa sesungguhnya arti dari ibadah itu sendiri sangatlah luas. Maka selain jenis ibadah yang kita sebutkan tadi, yang tidak kalah pentingnya adalah juga jenis ibadah lainnya, seperti jihad, hormat terhadap mukmin, mendidik anak, menyenangkan istri, meniatkan setiap yang mubah untuk mendapat ridha Allah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menghendaki umatnya senantiasa dalam keadaan seperti itu, yaitu senantiasa sadar jika ia ingin mewujudkan ihsan dalam ibadahnya. 2. Muamalah. Dalam bab muamalah, ihsan dijelaskan Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat maupun yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Kita sebelumnya telah membahas bahwa ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan sikap seakan-akan kita melihatnya, dan jika kita tidak dapat melihatnya, maka Allah melihat kita. Kini kita akan membahas
ihsan dari muamalah dan siapa saja yang masuk dalam bahasannya. Berikut ini adalah mereka yang berhak mendapatkan ihsan tersebut. A. Ihsan kepada kedua orang tua. B. Ihsan kepada karib kerabat. C. Ihsan kepada anak yatim dan fakir miskin. D. Ihsan kepada tetangga dekat, tetangga jauh, serta teman sejawat. E. Ihsan kepada ibnu sabil dan hamba sahaya. F. Ihsan dengan perlakuan dan ucapan yang baik kepada manusia. G. Ihsan dalam hal muamalah. H. Ihsan dengan berlaku baik kepada binatang.